Halo guys, welcome back to my channel. Yay, akhirnya balik lagi di konten aku. Sekarang aku mau cerita. Tapi sebelum mau cerita, aku mau cerita dulu. Jadi aku tuh konten YouTube-nya sekarang lagi drop banget karena setahun lebih katanya nggak ngonten. Jadi si jam tayangnya itu turun banget. Makanya aku disitu jadiin motivasi. Aku pengen sering konten, makanya like, comment, share, and subscribe. Teman-teman itu bener-bener berharga banget buat aku, oke? Yuk subscribe sekarang. Thank you. Nah, oke guys, di konten kali ini aku nggak sendiri. Aku sama anak aku. Dia lagi tidur di situ, ya. Tunggu ya, Dek. Nah, teman-teman, di konten kali ini aku mau cerita tentang perjalanan aku dari hamil sampai melahirkan sesar, apa penyebabnya, terus kronologisnya kayak gimana, gara-gara apa, gimana prosesnya dan sebagainya. Pokoknya nanti bakal aku ceritain. Nah, gini. Jadi kan aku tuh HPL tuh tanggal 10 sampai 15-an April. Tapi gak ada pembukaan sampai tanggal 21. Oke. Nah, sebelum itu aku mau flashback ke saat-saat kehamilan aku ya, biar teman-teman ada gambaran. Jadi saat aku hamil itu, alhamdulillah aku itu dibilangnya hamil kebo karena nggak ada bau-bauan, segala macam makanan masuk, gak bau parfum, gak bau suami, bahkan sama suami itu nempel banget, bucin banget saat hamil tuh. Terus juga gak ada sakit apa-apa, pokoknya alhamdulillah gitu kan. Maksudnya hal yang membuat aku susah makan gak ada, alhamdulillah. Tapi aku itu di kehamilan, khususnya itu trimester akhir, hamil besar, aku itu ngerasa gatel-gatel seluruh tubuh ya. Emang sih kata orang ini wajar karena bawaan dede, tapi menurut aku gak wajar banget karena semua badan. Nah, yang anehnya itu, yang susah diprediksi itu, setiap konsultasi ke dokter itu gak ada kayak bintik-bintik merah, iritasi, kasar, terus ataupun ruam, itu gak ada. Tapi seluruh badan itu tanpa terkecuali gatal, apalagi di bagian telapak tangan. Sampai-sampai aku tuh habis 4 botol hot in cream, bayangin. Tapi itu udah konsul dulu sama dokter, boleh dibalur ya, tapi jangan ke bagian perut dan pinggang gitu kan. Nah, aku tuh sampai habis 4 botol guys, kayak hempody aja gitu kan, nggak bisa bobo udah jelas gitu kan. Kan kalau kayak keringetan terus sering pipis itu kan hal yang biasa ya gitu kan. Sampai aku mau pernah pipis kewer-weran saat orang lagi sahur gitu kan, dikiranya pecah ketuban padahal udah gak kuat banget. Ya, itu hal yang wajar. Tapi nah, di usia kehamilan 8 bulan itu aku memberanikan diri untuk tes darah dan tes urin gitu kan, karena aku takut ini racun yang efeknya ke dede atau apa gitu kan, penasaran banget. Ya udah, aku cek urin ya, sama cek darah. Nih, apa aja yang aku cek nih, aku di sini udah ada fotonya, tapi nggak semuanya aku ngerti ya. Ada glukosanorter, maaf ya kalau salah penyebutan, kolesterol total, trigliserida, ureum, kreatinine, bilirubin total, bilirubin direct, bilirubin indirect, urin lengkap. Dengan total itu 430.000 ya. Nah, setelah keluar hasilnya ya, ternyata aku itu sel darah putihnya tinggi gitu. Terus kolesterol sama lemak jahatnya lumayan, rambu-rambu kuning gitu kan. SGPT-nya tinggi, aku nggak tahu SPGT-nya tinggi. Tuh katanya kurangi garam dan asin karena tekanan darahnya tinggi. Nah, yang bener-bener aku akui dan harus jadi pelajaran buat teman-teman itu, selama aku hamil, aku tuh jarang banget suka yang manis-manis kan. Orang lain tuh suka yang manis-manis gitu kan, apalah. Kalau aku mah bener-bener gak suka. Sukanya itu yang asin-asin, kayak usus, kulit, ati, ampela, daging, lemak-lemak, bakso. Itu aku suka banget di trimester akhir.
Nah, setelah 8 bulan ada hasil dari cek darah dan urin itu, aku udah diperingati sama dokter, sama bidan, sama teman-teman aku yang kerja di rumah sakit, sama teman aku yang udah kerja di lab itu, udah dikasih tahu katanya ada yang bilang hati-hati, coba dari 8 bulan ke depan ini ada waktu 1 bulan untuk saum dari hal-hal yang kayak gitu, yang asin-asin, kurangi micin-micin, karena aku suka banget kan. Tapi bodohnya aku kan ini jadi pelajaran ya, aku tuh bandel, bener-bener bandel banget, malah terus aku minum gitu ya, aku minum apa, ada telepon, aku makan tanpa sepengetahuan keluarga aku dan suami aku. Jadi kalau aku makan tuh diam-diam, makan usus lagi, kulit lagi gitu kan, ya gimana gitu kan. Nah udah kan, itu udah diperingati. Sampailah pada tanggal HPL aku itu kan 10-15 April, waktu masih bulan puasa kan. Nah pada tanggal 17 April itu aku ingat, waktu itu habis pulang dari masjid terawehan ya, aku keliling-keliling rumah, jalan-jalan. Aku tuh sering yang ngelakuin apa yang direkomendasiin dokter dan bidan dan keluarga, kayak jalan-jalan pagi, terus naik turun tangga, ngepel sambil jongkok, itu bener-bener sakit banget. Tapi aku pengen yang terbaik gitu, pengen lahiran normal gitu kan, ikhtiar. Nah saat itu ada cegukan, saat itu apa ya, aku tuh abis sholat taraweh jalan-jalan dulu kan sampai keringetan banyak banget, terus aku mandi. Nah abis mandi itu kan biasa kalau mau ganti baju dan celana dalam itu aku bersihin pakai tisu dulu kan, biar gak lembab gitu kan. Pas aku bersihin pakai tisu Misfi itu ada flek, tapi nggak banyak, cuman segini, kelihatannya sih tuh, cuman segini. Tapi kan aku masya Allah ini kayaknya tanda deh gitu kan. Nah iklan dulu ya, biar kita sambil ngenenin dede. Halo guys, maaf tadi kalian dulu karena aku sambil nenek dede. Nggak apa-apa, ini juga disensor kan gak kelihatan. Dan biar dede itu tahu perjuangan aku ngelahirin dia itu kayak gimana, bener-bener perjuangan. Dan dede saat nonton ini, anak aku Raden Ahmad Syahal Fatih, dipanggilnya Raden Fatih ini, bisa nonton videonya nanti kalau udah ada cegukannya. Oke, balik lagi tadi sampai nge-flag gitu kan. Nah aku tuh langsung ngegedor pintu kamar mandi karena suami aku lagi di kamar mandi kan, yang aneh nge-flag gitu kan. Terus suami aku langsung cepet keluar, pada dia lagi BAB gitu kan. Udah ke suami langsung bilang ke Umi, ke Abi. Aku langsung bilang ke Umi, Abi langsung sampai ke Umi. Saat itu saat jam 9 ya, Neng ini nge-flag kata Imi tuh. Oh ayo tuh kita ke bidan, wah semuanya hebat, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga lancar semuanya. Kan itu persalinan udah ada 3 kantong, wah kita jalan ke bidan gitu kan, karena emang dekat dari rumah 4 lah, ke halaman 4 rumah. Oh kita ke bidan di situ. Pas dicek dalam, ternyata di bidan itu tayang aku baru pembukaan 2, yang artinya ke pembukaan 3, 4, 5 sampai akhir itu masih jauh gitu katanya. Ini baru pembukaan 2, bahkan 2 juga enggak deh, belum deh. Ini mah kayaknya ya masih sedikit, masih kecil gitu kan pembukaannya. Ya udah kita pulang lah semuanya guys, semuanya pulang dengan semua persalinan aku simpen di situ, karena mungkin nanti deh jam 3 subuh katanya, atau jam berapa gitu kan. Ya udah kita pulang, sampai Umi tidur di kamar aku nemenin, bisi kerasa gitu kan. Emang sih situ ada mules-mules gitu kan, panas punggung, tapi nggak ada kayak pecah ketuban dan sebagainya, enggak. Sampai Umi teh nggak kerasa apa-apa, enggak Mi, ada gimana tuh, ya udah tuh nggak apa-apa gitu kan. Waktu itu hari Sabtu kan, pagi-paginya hari Minggu, terus sampai hari Senin, hari Selasa tuh belum ada pembukaan sama sekali. Aku udah jalan-jalan bla 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 bla, yoga apa-apalah udah pagi dan malam, nggak ada apa-apa. Udah nama seberah gundulan, udah jangan ditanya lagi. Nah udah gitu kata saudaraku, udah tenang aja, daripada di rumah sakit nungguin lama malu kayak bi ini itu 10 bulan kok, itu di rumah sakitnya nunggu 10 hari kok, tenang aja lah, gak usah ke rumah sakit bla 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 gitu kan. Tapi aku gak enak hati, aku konsul lagi sama bunda aku dokter kenalan gitu kan. Terus
sama bidan, teman-teman aku, saudaraku, gimana sih baiknya gitu kan. Aku kan takut setiap resiko itu kan beda-beda, setiap anak, setiap ibu gitu kan, nggak bisa disamaratakan. Aku diskusi juga sama suami, yang gimana ya Neng, takut kalau kebanyakan dari diskusi aku share sama teman-teman itu lebih baik langsung cek lagi katanya ya ke dokter di USG, karena kan di bidan yang saat aku cek itu kan gak ada USG, cuman ada pemeriksaan detak jantung doang. Ya udah kata suami, Neng cari besok pagi USG yang dokternya itu perempuan gitu ya. For your information juga, setiap aku cek USG setiap bulan itu, aku gak pernah yang namanya USG sama dokter laki-laki, selalu sama dokter perempuan gitu kan. Nah aku cari aja, alhamdulillah dapat tuh klinik ibu dan anak di Bandung, di jalan Munir apa lupa lagi pokoknya. Nah udah gitu aku cek lah ke situ pagi-pagi sama suami, dan alhamdulillah ada followers aku yang kenal aku terus minta foto. Seneng banget, masya Allah, makasih ya udah nyapa aku gitu kan. Nah di dokter itu, di klinik itu aku dijelasin hasil USG-nya, ternyata ketubannya mau udah keruh guys, udah keruh. Ini udah melebihi HPL juga. Itu lebih baik memang udah ada tindakan kayak induksi atau sesar gitu kan, pilih. Tapi ikhtiar aja, kalau pengen lahiran normal ya induksi dulu gitu kan. Terus di situ aku dicek dalam juga sama dokternya, katanya ada darah-darah yang menutupi jalan keluar dede, darahnya tuh kental sesuai dengan hasil lab itu kan. Bener kan, pedegong kan, ya Allah bener banget. Dibersihin dulu kan sama si dokter teh, mulus banget ya di situ kayak Allah kayak mau lahiran di situ. Tapi cuma dibersihin doang itu teh ini kasihan ke teteh sama dedenya. Kalau teteh mau pengen lebih yakin sama saya di ini ya, katanya dirujuk ke rumah sakit katanya gitu. Nah rumah sakitnya yang mana aja gitu kan. Nah suami aku nyari tuh rumah sakit yang terdekat dari klinik itu tuh rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Buah Batu. Aku tuh pengen di rumah sakit Al Ihsan ya, biar keluarga aku biar dekat gitu kan, ngejenguknya, nemeninnya gitu. Tapi kata suami, ya kamu harus lebih mementingkan kamu sendiri dan bayi yang ada di dalam janin. Ya udah, menurut aku ke rumah sakit Muhammadiyah. Kesana set intinya ketemu lagi sama dokter. Kata dokter, teh ini kasihan air ketubannya udah keruh. Sama jawabannya tuh, lebih baik ambil tindakan aja. Dan aku tuh masih kayak, dok boleh gak sih aku di rumah sakit Al Ihsan? Jangan teh, kasihan tetehnya nanti dari nol lagi, diperiksa lagi bla bla bla, belum tentu teteh siap, kasihan sama dedenya. Yaudah kata suami, Neng udah di rumah sakit ini aja, langsung dirujuk ke UGD untuk segera lahiran. Di situ aku nurutlah sama suami, aku langsung nelpon Umi, keluarga aku gitu kan. Nangis lah aku di situ kayak, ya Allah, mungkin ini adalah perjalanan aku menjadi seorang ibu nih. Perjalanan aku menjadi seorang ibu gitu kan. Ya udah aku nurut sama suami aku. Di UGD itu aku diambil darah, terus juga ambil darahnya by the way itu beberapa kali karena akunya tegang gitu kan. Karena emang nggak ada persiapan untuk lahir di situ gitu kan, mindsetnya ya Allah. Nah terus aku di swab juga, udah di swab aku dapat ruangan. Nah Umi sama Abi tuh langsung nyamperin aku bawa persalinan aku yang masih ada di bidan, jadi dibawain sama Umi sama Abi, bahwa jadinya katanya di rumah sakit gitu harus lahiran. Oke. Nah setelah di situ aku gak ada pembukaan sama sekali, gak ada pecah ketuban sama sekali guys. Padahal itu udah diinduksi yang masya Allah, Allahu Akbar. Kalau inget itu bener-bener kayak hidup dan mati itu di depan mata. Makanya aku di situ, ya Allah, masya Allah, tempatkanlah Umi atau seluruh orang tua di muka bumi ini di surga yang terbaik, karena perjuangan melahirkan itu luar biasa banget gitu kan. Segitu mulesnya, darah keluar, darahnya kental, mules luar biasa. Aku berpikir bahwa oh masya Allah, mungkin ini adalah
pembukaan yang terus maju, karena gak sadar banget gitu kan. Aku nangis minta maaf sama Umi, sama Abi, sama suami di situ. Minta maaf, ya maaf ya kalau Neng punya salah gitu kan. Neng pengen dilancarin, takut Neng punya dosa yang menjadikan ini menghalangi atau mempersulit Neng gitu kan lahiran. Bapak terus minta maaf sama Umi, sama Umi dicium ya, sama semuanya, sama besok jangan banyak pikiran, kita minta maafin, kita maafin. Terus aku video call sama wa aku kan, Ustazah Ana, Ustaz bilang katanya, nih senanya Neng coba senang sama Allah, minta katanya. Ada kan suatu kisah di mana orang-orang soleh kejebak batu di gua gitu kan. Udah gitu mereka teh bilang, ya Allah tolonglah, mudahkanlah katanya, geserlah batu ini karena aku punya amalan ini. Nah sama kamu juga punya amalan apa coba? Aku teh nangis gitu kan, aku punya amalan apa gitu kan, ya Allah gak tahu teh. Aku teh nggak merasa punya amal yang bagus yang bisa aku persembahkan kepada Allah untuk meraih Allah bisa memudahkan akhiran ini gitu. Aku teh nangis, ya Allah kata aku teh, doa apa? Terus kata Umi, kamu kan suka ngebantu orang-orang gitu kan, gerakan ahli sedekah, umat-umat yang kamu bantu, coba kamu ngaduin sama Allah, kamu selalu apa sih namanya, membantu mereka katanya gitu. Ya udah, aku tuh berdoa, ya Allah aku selalu memudahkan urusan orang lain, gak tahu teh ya, walaupun sebenarnya ini belum pantas gitu, tapi mudahkanlah gitu kan aku sama Dede gitu kan, aku udah gak kuat banget gitu. Aku tuh nangis gitu kan. Gitu kan, aku tuh nangis. Mata melukin aku, ciumin aku, sok bismillah kata bismillah, sok kamu terus doa gitu kan. Pas gitu diperiksa sama dokter itu kan, teh ini nggak ada pembukaan sama sekali katanya, padahal udah 1 induksi. Kalau misal mau dilanjutin induksi lagi, memaksakan untuk kelahiran normal, berani gak ambil resiko gitu kan. Aku gak mau, karena kan induksi itu keras ya teman-teman, jadi cairan yang disuntikan ke infusan aku gitu kan yang bikin aku mules luar biasa gitu kan. Nah di situ teh emang sih pas aku ngedoa teh emang gak terlalu mules, gak terlalu sakit alhamdulillahnya teh, cuman hasilnya kayak gitu. Tetap gimana kalau disesar aja. Nah suami bilang, Neng demi keselamatan ya udah aku pasrah sama Allah gitu kan, yang penting udah ikhtiar, daripada nanti kalau misalnya dipaksain tuh bisa jadi kelainan ke bayinya atau tidak selamat ke akunya, karena keras banget kan induksi itu. Nah udah cuman 1 labu aja aku diinduksi, udah suami nanda tangan aku pengen lahiran secara sesar, mengizinkan semua prosedural dan sebagainya. Nah di situ kan jam 12 malam tuh kan, jam 12 malam, teh udah ya puasa ya gitu kan. Aku ambil sesar terbaru ya, sesar terbaru apa namanya teh, IREX gitu apa disebutnya. Nah udah gitu kamu puasa katanya, kalau minum tadi aku terakhir jam berapa gitu, gak apa-apa puasa aja, nanti kita operasi jam 7 gitu kan. Udah dari jam 12 sampai jam 6 itu aku nggak ngerasa sakit sama sekali, bahkan kata suami aku bisa tidur, aku bener-bener bobo. Mungkin itu adalah doa yang Allah ijabah ya tadi, karena emang sakitnya luar biasa sebelum itu, dan setelah berdoa emang aku bisa bobo, bener-bener bobo, dan gak nyangka jam 6 itu dokter udah ngedatangin aku udah dibersihin, misfi dipasang kateter, masya Allah Akbar, dicek dalam, udah segercep itu gitu kan. Biasanya kan kalau rumah sakit lain gitu yang pernah aku alami untuk mengantar saudara atau Umi gitu lama gitu kan, tapi ini langsung prosedurnya, wah cepet banget. Aku mau ke ruang operasi, aku minta maaf lagi sama semua, dilancarin, minta doa dilancarin, terus aku ke ruang operasi. Pas di ruang operasi aku kira dioperasinya kan sama dokter perempuan, karena pas aku masuk ke ruang operasi ada dokter laki-laki, katanya gini, Bu Bidan perawat tolong gantiin baju pasien ini sama kalian aja, karena kan ini pasiennya perempuan, tolong ganti baju biar enakan gitu kan privasinya. Oh aku ngira, oh masya Allah, kata aku teh ternyata di
konsultasinya sama dokter perempuan, soalnya ini aja sampai sini disuruhnya kan pakai bajunya juga sama bang perempuan lagi gitu kan. Dan ternyata udah ganti semua, masuklah ke satu ruangan operasi yang Masya Allah laki-lakinya itu ada 4, perempuannya itu ada 3 gitu kalau gak salah ya. Ya Allah, aku pasrah, kata aku karena memang selama USG aku pengen dokternya perempuan ya, tapi pas lahiran itu sama dokter laki-laki, ya udah pasrah aja gitu kan. Udah pasrah, masuklah ke ruang operasi yang dingin banget guys gitu kan. Aku disuntik berapa kali obat gitu kan, di sini, di ini, di sini, di sini, di sini, pokoknya banyak banget. Pas yang mau siap operasi itu aku dibangunin sama 2 dokter laki-laki kanan kiri kan, aku pakai masker, terus dibangunin gini posisinya, terus disuntikin dari belakang anestesi di bagian tulang tuh. Masya Allah, aku udah, dok boleh gak sih aku pengen ditemenin sama suami gitu kan. Gak bisa teh, di sini harus sendiri gitu kan, karena kan covid harus steril dan sebagainya. Ya udah, aku teh pasrah. Itu yang namanya sakit infusan, aku baru lah ini tangan teh bengkak karena suntikannya berkali-kali. Terus aku kan kalau misal mampat gitu infusannya diusap-usap sama suami, jadi si obatnya tuh ke kulit tuh ini kan lancar. Nah pas aku minta sama dokter, ini lucu juga dok, usap-usap itu, kata aku tangan aku usap-usap, dikiranya kan aku yang usap-usap sama dokter gitu. Maksudnya kan kayak, dok ini sakit gak, ini gak apa sih, nanti mampet gitu, gak beredar si obatnya. Sama si dokter tadi kebat-kebat si nanti si selang teh. Ya Allah, udah pengen marah, dah gimana gitu kan, pasrah ya Allah gitu kan. Dan kalian harus tahu itu sakitnya induksi itu mulai lagi saat mau operasi gitu kan. Nah pas disuntik tadi di belakang, terus semuanya aku dijelasin, teh ini biusnya cuman sampai sini ya, teteh bakal ngerasa kita ngoyak-ngoyak perut teteh, tapi itu nggak sakit gitu kan. Nah pas gitu kan aku masih gerakan kaki itu masih bisa. Aku bilang pas dokternya pada doakan bismillahirrahmanirrahim, kita akan mengoperasi pasien ini, sesar semoga dilancarkan. Aku motong berdoaan mereka astagfirullah, saking panik, dok jangan dulu operasi ini, aku masih gerak kakinya, jangan dulu, aku takut kerasa. Ya kan bu, kan udah dijelasin nanti bakal tetap kerasa kok, cuman gak sakit. Oh ya maaf, diulangi lagi. Mereka berdoa, yuk kita berdoa. Ya aku dalam mereka usaha, aku juga usaha bismillah lancar, ampuni dosaku, bla bla bla. Nah udah gitu ternyata ngakak juga di ruangan operasi itu. Dokter-dokternya itu bukan ngebahas tentang wah ini gimana kan emang ditutup sih ya, aku nggak tahu mereka ngapain, aku nggak tahu. Cuman kan ada cahaya yang mantul gitu kan, emang si dokter teh gini gunting, wah kayak gini wah nggak gimana gitu kan. Aku lihat di pantulan mereka gitu. Terus obrolannya teh lucu gitu kan, dokter teh yuk beli kripca yuk bareng yuk, hayu meh saklian ongkirna, hayu kripca meuli atuh urang hayang ieu kripik naon meuli seblak kan. Jadi aku teh yang tanya tegang tuh, dokter ngebahas kripca gak bisa ngebahas seblak. Kata aku teh mungkin biar aku gak tegang kan gitu kan. Aku nungguin tuh kan, nah jam 8 lah aku tuh ngerasa banget ya, pas kan aku tidur tuh, yuk kita sekarang mau ambil dedeknya kata gitu. Dari sini dokter kanan kiri aku ya, dari atas kepala aku si dokter teh ngedorong 2 tangan dari sini ya, 1, 2, 3 sampai kerasa ke payudara kan, 2 tangan kan gitu kan, si dedeknya teh didorong. Wah masya Allah teh, sana ibu anaknya laki-laki, selamat ya. Di situ aku nangis. Masya Allah, alhamdulillah teh ini hari Kartini loh teh, 21 April kan. Masya Allah, alhamdulillah dainya sehat katanya. Alhamdulillah. Nggak diliatin ke aku, nggak dikedadain, nggak diciumin. Aku mah ngeliat dokter ya membawa bayi lari sambil happy gitu. Oh, gitu. Aku ngeliatnya kayak ibu peri yang kayak terbang gitu kan, saking cepatnya lari set gitu ya. Udah kayaknya dibersihin. Aku tadi dibukain masker, si dirinya teh dikuyal gitu ke mulut aku, cium. Bentar banget, aku nggak tahu wajahnya kayak gimana, kulitnya warna apa, kayak cium. Pamil nangis kan, aku gak sadar. Dan nanti ketemu lagi ya, dadanya udah observasi dulu. Si dokter itu gak tau bidan, gak tau perawat ya. Dia teh, dadah ya teh, kesana lagi gitu, cepet banget. Nah aku disitu nangis kan.
Udah pokoknya diberesin operasi aku, ke ruangan observasi dulu aku teh sampai jam 11 siang kan, jam 7, jam 8 beres, jam 11 siang aku udah observasi. Nah pas di observasi lama kan, aku bisa bobo gitu kan, dan dokter juga nggak ngebahas apa-apa sih, kayak masih makanan bla bla bla. Cuman yang aku sempat dengar tuh waktu operasi perut aku teh tebel gitu kan, jadi pemulihannya bakal lama. Udah gitu dibawalah aku ke ruangan, ada suami aku yang nungguin aku diciumin. Alhamdulillah udah lahiran, ada Umi gitu. Mana dedenya, nanti ya tunggu katanya gitu. Nah ada gitu lama-lama ada dede. Sebenarnya aku diliatin foto, nih dede masya Allah bersih banget, gede gitu kan. Dede itu lahir 3,6 kilo, panjangnya 56 cm, jadi masya Allah. Dan udah ada lesung pipinya, ya Allah, impian aku dari dulu pengen ada lesung pipinya. Pas lahir di video sama suami diazanin ada lesung pipi, masya Allah, didengar doa aku. Nah udah gitu inilah keluarga sama dedenya datang, masya Allah dede gitu kan. Tapi aku bisa ngapa-ngapain hari pertama itu sampai malam, teh jangan gerak kanan kiri, jangan ditekuk, pokoknya nggak boleh karena sakit anestesinya. Oke, sakit banget. Nah pas besoknya harus udah bisa kanan kiri, udah bisa nyusuin dede gitu kan, nyusuin dede karena biar semakin digerakin semakin bagus. Oke, aku di situ ngegerakin walaupun dahsyat luar biasa sakitnya, tapi yang aku rasa semakin aku gerakin badan aku itu semakin emang leluasa gitu kan. Sampai aku belajar pipis ke kamar mandi walaupun kewer-weran di situ. Ya Allah, hari kedua itu udah di ini kan apa sih, kateter dari Miss P udah diambil, jadi pipisnya wajib ke kamar mandi walaupun masih pakai popok. Nah udah gitu suami aku masya Allah dia mau bantu aku lepas popok, mandiin aku, nganterin aku, yang itu kan bau anjir kan di rumah sakit kan, dia ikhlas kamar mandi. Ya Allah masya Allah, alhamdulillah bersyukur banget. Nah, karena itu rezeki yang sangat luar biasa kan. Dalam hari ketiga aku udah harus pulang gitu kan, di situ aku udah bisa jalan, bahkan ke parkiran itu aku gendong dede karena memang harus digerakin kayak gitu. Nah di situ aku ya Allah betapa dahsyatnya gitu kan mukjizat Allah untuk orang tua yang melahirkan gitu kan. Aku mah gak berhenti terharu sampai aku di rumah itu masih belum sadar aku punya bayi. Kan ada suara kucing, meong meong meong. Aku tuh capek gitu kan dari rumah sakit, kenapa sih berisik banget, ada suara kucing. Kata aku tuh, ih usir atau kucingnya, ih aku tuh main bau menyenyak gitu kan, udah sakit badan mau pengen istirahat, terus makin kenceng, meong meong meong. Ih pas aku bangun ternyata bayi aku di pinggir. Nggak kerasa udah punya bayi. Masya Allah ini anak aku udah lahiran, Masya Allah gak nyangka gitu kan, ini bayi udah gede udah lahir lagi gitu. Nah pas besoknya aku kayak pillow talk sama suami aku nangis. Ya Allah kata aku teh, maafin dosa aku selama ini sama orang tua, kata aku teh sama kamu gitu kan. Ternyata melahirkan itu sesakit ini, disuntik di ini di itu, pokoknya aku teh nangis sama suami, baru dikeluarin sama aku gitu kan. Nangis banget, aku teh sakit ya, kamu tau nggak ngelahirin tuh disuntik ini sama aku teh pusat. Masya Allah, gitulah perjuangan melahirkan. Makanya kalau misalnya nanti sama dokter direkomendasiin atau dilarang makan sesuatu harus nurut. Terus juga kalau misal kata orang lain, kamu harus tenang aja, biasa aja ngelahirin, nanti aja kalau misal pembukaan belum maju tenang aja. Nah itu sebenarnya gak usah semuanya dimasukin dan dilakuin sama kita harus punya tindakan, kita harus berani ambil resiko, karena takutnya suatu hari terlambat gitu kan, kayak kasus yang pernah ada, pembukaannya belum maju-maju dibiarin ternyata ibu dan anaknya gak selamat gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Itu semoga jadi pelajaran untuk kita semua. Oke guys, mungkin itu aja yang aku ceritain. Semoga itu menginspirasi teman-teman, menjadi hikmah terbaik buat teman-teman, khususnya buat aku. Dan semoga dede ini bisa tahu betapa aku udah merjuangin dia hidup dan mati
semoga diambil hikmahnya lah pokoknya. Oke guys, makasih udah nonton, kalian penyemangat aku buat konten. Makasih banget sekali lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan buat teman-teman yang lagi hamil atau yang mau punya anak, semoga Allah mudahkan